Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah hingar-bingar kaum muslimin merayakan, mensyukuri kedatangan bulan Dzulhijjah ini. Ada di antara kita yang pulang kampung mengunjungi orang tuanya. Ada di antara kita yang sudah mempersiapkan hewan sembelihan untuk disembelih di hari-hari tasyrik. Ada di antara kita yang bergembira dengan takbir yang kita baca sampai nanti di hari-hari tasyrik terakhir. Namun perlu kita kembali ingatkan bahwasanya di sebuah wilayah yang bernama Palestina, sebuah wilayah yang bernama Palestina, sebuah negara Islam yang di dalamnya tidak ada kedamaian, yang tidak ada lagi kenyamanan. Anak-anak dibantai, wanita-wanita dibunuh, orang-orang tua dibunuh, bangunan-bangunan dihancurkan. Dan hari ini mereka berhari raya dengan keadaan yang sangat susah, derita, nestapa yang berkepanjangan. Oleh karena itu para hadirin, hendaknya kita sebagai umat Islam sungguh-sungguh perlu memahami bahwasanya keimanan kita ini diukur dari kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita. Di dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man lam yahtimmu bi amril muslimina falaysa minhum." Siapapun yang mukmin, kemudian dia tidak pernah peduli, tidak pernah memperhatikan urusan saudaranya, amrul muslimin, urusan kaum muslimin, kemiskinannya, kedukaannya, kesedihannya, dia tidak punya kepedulian. Masa bodoh. Yang penting saya dan keluarga saya sehat. Kita orang Indonesia bukan orang Palestina. Kenapa kita harus memperhatikan mereka? Wallahi, Nabi mengatakan setiap mukmin, kalau dia tidak memperhatikan urusan kaum mukminin, maka kata Nabi, falaisa minhum, dia bukan mukmin. Di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan berdosa, tidak mengatakan ithmun atau rogi ma'anf, celaka, tidak. Tapi Nabi mengkategorikan orang yang cuek, orang yang acuh, orang yang tidak mau peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka diancam bahwa mereka bukan orang-orang mukmin. Oleh karena itu para hadirin, di dalam surat Al-Hujurat Allah Ta'ala sampai mengatakan dengan tegas, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya setiap mukmin, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah memiliki persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya muslim, mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah saudara. Maka ikhwah atau saudara di dalam Islam itu terbagi atas saudara dengan sebab nasab dan saudara dengan sebab akidah. Kalau kita mau menambah lagi adalah saudara dengan sebab waton atau tanah air. Nah, kategorinya hari ini kita berbicara pada konteks persaudaraan di atas iman. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman setiap mukmin adalah saudara, innamal mu'minuna ikhwatun. Maka ini bukan slogan. Ini bukan hanya simbol, tapi ini adalah sebuah seruan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita merasa bahwa kita dan mereka adalah satu tubuh yang sama. Kita dari sulbi iman yang sama. Kita adalah muslim. Mereka pun muslim. Kita mukmin. Saudara-saudara di Palestina pun adalah mukmin. Maka seharusnya kita adalah kal jasadil wahid. Seharusnya kita menjadikan diri kita sebagai satu tubuh yang sama. Maka seyogyanya ketika mereka menangis, kita pun ikut menangis. Seyogyanya kalau mereka merasa sedih pilu,
atas kehilangan harta benda, anak-anak dan istrinya, seharusnya kita pun juga merasa sedih. Ketika kita mendengar berita bahwa rumah-rumah mereka masih dihancurkan, tanah-tanah mereka masih dirampas, seharusnya kita merasa bahwa mereka adalah saudara kita yang akan menimbulkan kepedulian kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwasanya persaudaraan yang sejati bukan hanya sekedar simpati, tapi sebuah aksi yang nyata. Maka siapapun yang merasa peduli dengan saudara-saudara kita di Palestina yang hari ini berada dalam kondisi yang memprihatinkan, maka marilah kita menjadi saudara yang setia. Bukan hanya menjadi penonton yang diam, jadilah bagian dari umat yang ikut memberikan bantuan kepada mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelemahan kita menjadikan kita tidak sanggup berada di sana. Kelemahan kita menjadikan kita tak sanggup mengangkat senjata bersama mereka, berdiri di atas puing-puing rumah mereka, ikut bersama mereka. Kemiskinan kita menjadikan kita tak mampu memberikan infak terbaik. Kemiskinan kita menjadikan kita tak bisa berinfak fisabilillah untuk mereka. Dan mungkin juga karena kepelitan kita, kepelitan kita, kebakilan kita, menjadikan kita tak bisa memberikan infak secuil pun kepada mereka. Sedangkan Nabi mengatakan tasaddaq walau bisyikki tamrah, hendaklah engkau bersedekah walaupun sedikit sekali untuk siapapun. Maka namun para hadirin, jika kita tak punya fisik yang bisa berada di sana, jika kita tak punya uang yang bisa kita kirim ke sana, jangan khawatir. Ada satu senjata yang tak akan pernah padam, satu senjata yang tak pernah butuh visa, satu senjata yang tak akan terhalang dengan pagar, tak perlu izin perbatasan. Senjata itu adalah senjata yang digunakan Nabi Muhammad SAW untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Senjata itu namanya doa. Senjata itu namanya doa. Maka doa adalah satu pertolongan yang bisa kita berikan kepada mereka, yang mampu menghantarkan pertolongan kepada mereka. Maka jangan lupakan mereka dalam doa-doa kita. Jangan lupakan saudara-saudara kita di Palestina dalam sujud malam kita. Walaupun hanya mengucapkan satu bait doa saja. Allahumma ansuril Islam wal muslimina wal mujahidina fi Palestin. Kalau ada di antara kita yang tak bisa bahasa Arab, kita bisa mengangkat tangan kita ke langit dan kita berdoa, ya Allah, ringankanlah penderitaan saudara kami di Palestina. Menangkanlah tentaranya, kalahkanlah musuh-musuhnya, selamatkan anak-anaknya, selamatkan wanita-wanitanya. Dengan untaian kalimat seperti itu, maka kita tercatat, kita termasuk menjadi orang-orang yang terbukti atas keimanan kita, hanya mengucapkan kalimat doa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita yang mengsangsikan, yang meragukan bahwa setiap untaian doa kita bisa menjadi sebab keselamatan. Banyak di antara kita yang tidak yakin bahwa mungkin di antara kalimat-kalimat doa yang kita persembahkan untuk saudara-saudara kita di Palestina akan menjadi sebab kemenangan mereka. Banyak kita yang tidak yakin bahwa kalimat sederhana yang kita baca di atas sajadah kita, di dalam sujud kita, menjadikan kaum Zionis, Durjana itu hancur porak-poranda. Kita sering ragu dan kita mensangsikan bahwa doa itu adalah senjata yang paling brilian yang bisa kita berikan kepada mereka pada hari ini. Ingatlah bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam hadisnya,
Ad-du'a'u silahul mu'min. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Wa imaduddin. Doa itu adalah tiangnya dalam agama. Wa nurus samawati wal ardi. Dan doa itu adalah menjadi cahaya di antara langit dan bumi. Maka jangan ragu. Jangan ragu bahwa doa-doa kita yang kita panjatkan kepada mereka pada hari ini, pada esok hari, pada lusanya, di salat kita, di sujud kita, di bacaan-bacaan doa kita, jangan kita ragu bahwa setiap untayan-untayan doa itu akan sampai kepada pemiliknya. Siapa yang memiliki doa? Allahu Rabbul Alamin. Dan Allah akan menjabah doa itu, dan Allah akan meresponnya untuk saudara-saudara kita di Palestina. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya hendak memberikan dua bukti nyata yang dapat kita lihat di dalam literatur kita, Al-Qur'an dan hadis. Bagaimana doa itu menjadi bukti bahwa pertolongan Allah akan turun. Jika seseorang betul-betul meyakini akan keutamaannya. Kisah yang pertama adalah kisah yang terjadi pada peperangan Badar. Perang Badar adalah perang faslul iman. Pembeda antara iman dan kufur. Orang mukmin berdiri pada satu sisi, orang musyrik berdiri pada satu sisi. Jumlah kaum muslimin 313 orang dalam sebuah riwayat, dan jumlah orang musyrik lebih dari 1000 dalam sebuah riwayat. Melihat kondisi demikian, di awal-awal peperangan, ketika Nabi melihat jumlah pasukan tidak seimbang, secara manusiawi, Nabi mengatakan ini tidak mungkin bisa mengalahkan mereka. Kalau bukan karena Allah, kita tak akan pernah bisa menang. Karena jumlah pasukan kalah, jumlah perlengkapan kalah, dan jumlah persenjataan kalah. Maka kemudian pada malam harinya sebelum perang Badar terjadi, dalam hadis riwayat Bukhari dan Imam An-Nasai dari jalur Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan ketika pada malam perang Badar, sebelum perang Badar terjadi, di malam harinya Nabi masuk ke dalam tendanya. Apa yang Nabi lakukan? Nabi berdoa. Berdoa mulai dari tenggelamnya matahari waktu maghrib sampai datangnya fajar. Nabi berdoa kurang lebih 8 jam. Isi doanya tidak berubah. Isi doanya sama, tidak terganti. Hanya itu saja yang Nabi panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi panjatkan kepada Allah? Nabi memanjatkan doanya, Allahumma, ya Allah, inni anshuduka ahdaka wa wa'daka. Ya Allah, kata Nabi Muhammad SAW, aku merengek kepadamu ya Allah. Aku merengek kepadamu ya Allah. Aku minta janjimu kepada aku ya Allah. Ini seperti merengeknya seorang anak kepada bapaknya. Anshuduka ahdaka wa wa'dak. Ya Allah, aku merengek kepadamu. Aku minta janjimu ya Allah. Pada hari ini, pada detik ini aku minta janjimu ya Allah. Kata Nabi Muhammad SAW. Apa yang Nabi minta? Allahumma intasha. Ya Allah, kalau engkau kehendaki, kita kalah. Kalau Allah kehendaki, kalau engkau kehendaki, kami kalah. Umatmu kalah, umat Islam kalah. Maka kata Nabi, la tu'bad ba'dal yaum. Engkau ya Allah tak akan pernah disembah lagi di muka bumi ini setelah hari ini. Dan Nabi doa seperti ini sampai fajar. Melihat hal ini, Abu Bakar Siddiq berada di sampingnya, radhiyallahu anhu. Dia memegang tangan Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Bakar mengatakan, hasbuka ya Rasulullah, laqad alhanta ala dhalik. Ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Doa dari maghrib sampai fajar hanya doa Allahumma ini ansyaduka ahdaka wa wa'daka wa in tasha la tubad ba'dal yaum. Terus Nabi doa seperti ini. Abu Bakar sampai pegang tangannya, ya Rasulullah, hasbuk. Ya Rasulullah, cukup. Tuhan mendengarmu, Allah mendengarmu, dan Allah akan mengabulkan doamu. Tapi Nabi terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian ketika fajar tiba, dalam hadis disebutkan fakharaja wa huwa yathibu fi dzar'i. Nabi SAW keluar dari tendanya
Dia melompat dari tendanya, enggak keluar pelan-pelan. Nabi melompat dari tendanya karena Nabi mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal. Allah turunkan ayatnya, "Ittastajizuna rabbakum." Sesungguhnya engkau telah beristighosa kepada Tuhanmu, fastajaba lakum. Allah katakan kepada Nabi Muhammad SAW, aku akan merespon doamu hari ini, detik ini. Dikabulkan. Dengan cara apa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Aku akan turunkan kepada engkau 1000 malaikat. Mereka 1000 ya Muhammad, aku turunkan 1000 dari tentaraku, para malaikat. Di dalam ayat yang lain disebutkan, surat Ali Imran 124, ala yakfiyakum ya Muhammad, apakah tidak cukup? Apakah tidak cukup? An yumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin. Aku kasih kepada engkau 3.000 malaikat untuk membantumu. Cukup tidak, kata Allah. Maka Nabi ketika mendengar ayat ini, Nabi langsung keluar dari tendanya, melompat dari tendanya, dan Nabi mengatakan, saya zam'ul jam'u wa yuwalluna dubur. Demi Allah, mereka akan kalah. Demi Allah, mereka akan kalah. Mereka akan lari terbirit-birit. Kemudian terjadi peperangan yang sangat besar dalam peperangan Badar, dan akhirnya mereka hancur binasa. Umat Islam hanya terluka sekitar 15 orang. Terluka hanya 15 orang. Bayangkan para hadirin, bagaimana kekuatan doa dapat menghancurkan pasukan yang sangat kuat. Maka sangat tidak mungkin dan sangat mungkin kalau kita berdoa pada hari ini, pada detik ini, di hari yang mulia ini, dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan merespon doa kita. Allah akan menjawab doa kita. Atas doa ikhlas kita kepada saudara-saudara kita di Palestina, Allah akan turunkan malaikat-malaikatnya di Palestina untuk menghancurkan musuh-musuhnya, untuk melenyapkan musuh-musuhnya biidznillah ta'ala. Satu kisah lagi, kisah yang pernah terjadi pada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah seorang nabi, seorang rasul yang diutus untuk mendakwakan manusia agar mereka beriman kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Dan Nabi Nuh alaihissalam didustakan oleh kaumnya. Bahkan anaknya tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam dikatakan majnun. Nabi Nuh alaihissalam dikatakan orang gila karena membuat perahu di atas daratan, bukan di tengah lautan. Maka kalau hanya ucapan masih biasa, namun kemudian intimidasi mulai terjadi. Nabi Nuh dan istrinya diintimidasi dengan fisiknya. Maka kemudian dikarenakan sudah berdakwah selama 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun untuk mendakwahkan kaumnya. Maka kemudian dengan begitu sangat sedihnya, Nabi Nuh alaihissalam merasa dakwahnya sudah tidak bisa lagi dilanjutkan. Maka kemudian Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fada'a rabbah. Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Tuhannya dengan doa pamungkasnya, ya Rabb, inni maghlub, ya Allah, aku ini udah kalah ya Allah. Aku dikalahkan ya Allah. Tiada daya dan upaya bagiku untuk berdakwah kembali ya Allah. Inni maghlub fantasir. Ya Allah, tolonglah saya. Tolonglah aku. Karena aku sudah lemah. Maka kemudian doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya sebuah ayat, fafatahna abwabas samaa'i bima'in munhamir. Kami bukakan pintu-pintu langit, turun ke bumi air. Wa fajjarnal arda uyuna faltaqal ma'a ala amrin qad qadir. Dan dari bumi muncullah air. Atas turun hujan yang sangat lebat, di bawah turun muncul air dari mata-mata air yang tidak terlihat. Maka jadilah bumi banjir besar.
Itulah tentara Allah yang terkadang tidak hanya malaikat, terkadang dia hujan, terkadang dia angin, terkadang dia batu. Bukankah nanti di akhir zaman batu-batu akan berbicara kepada kaum muslimin, ya muslim, warai Yahud, uktulhu, ya muslim, di belakang pada orang Yahudi, maka bunuhlah, maka perangilah. Batu akan menjadi penolong. Dan Nabi Nuh alaihissalam ditolong oleh tentaranya, yaitu air. Tentara Allah yaitu air. Dan doanya dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka marilah kita senantiasa mencoba untuk menjadi seorang mukmin yang peduli dengan urusan kaum muslimin. Lihatlah ke arah Masjidil Aqsa yang hari ini kehormatannya semakin dihinakan. Hewan-hewan kurban dimasukkan ke dalam wilayah masjid, sehingga tidak ada lagi pemuliaan di dalamnya. Kehancurannya pun semakin dekat, Masjidil Aqsa. Sedangkan saudara-saudara kita di Palestina yang berusaha untuk menjaganya dihancurkan dan diusir dari kampungnya. Hari ini tak ada lagi damai. Jeritan anak-anak, tangisan para ibu, reruntuhan rumah, darah syuhada menjadi pemandangan sehari-hari di Palestina. Sedangkan kita hari ini masih aman dan nyaman di Indonesia. Alhamdulillah. Namun jangan biarkan itu terus terjadi. Walaupun tak ada yang bisa kita lakukan dari harta kita, dari tenaga kita. Kita punya lisan. Hendaklah seorang ustaz, seorang kiai, seorang ajangan, seorang khutbah senantiasa mengingatkan umat tentang Palestina. Hendaklah seorang guru, seorang ustaz yang mengajar di TK, SMP, SMA, mengajarkan kepada murid-muridnya tentang Palestina. Jangan sampai suatu hari nanti anak-anak kita tak lagi mengenal mana peta Palestina, karena semua petanya berubah menjadi Israel. Hadirin, jadikan lisan ini menjadi senjata kita dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah remehkan segala linangan air mata kita, segala doa yang kita panjatkan di dalam sujud kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Insya Allah akan menjadi sebab Allah memberikan pertolongan kepadanya. Semoga di hari yang mulia ini, saat kita berkumpul di tempat-tempat ini, kita satukan doa kita. Di tempat yang lain ada kaum muslimin yang berdoa. Di tempat ini kaum muslimin berdoa. Di tempat yang lain kaum muslimin berdoa. Mudah-mudahan itu akan menjadi kekuatan bagi kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Marilah kita angkat tangan kita ke langit. Kita tundukkan hati kita. Kita mintakan secara sungguh-sungguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menolong saudara-saudara kita di Palestina. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma arina al haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur lil Islam wal muslimin wal mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur lil Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma tsabbit aqdamahum. Allahumma tsabbit aqdamahum. Allahumma tsabbit aqdamahum wansurhum 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya Allah, tolonglah kaum muslimin di Palestina. Allahumma ya Allah, kokohkanlah kaki-kaki mereka ya Allah, agar mampu berjihad di jalan-Mu ya Allah. Allahumma qatilil kafarata alladhina yukadzibuna rusulak. Ya Allah, perangilah orang-orang kafir yang mendustakan utusan-utusan-Mu, wa yasudduna an sabilik, dan yang telah menghalangi manusia dari jalan-Mu. Waj'al alaihim rijzaka wa 'adzabak
Ya Allah, siksalah mereka dengan hukuman yang berat. Allahumma qatilil kafaratal ladzina al-yahuda fi Palestin. Allahumma qatilil kafaratal ladzina al-yahuda fi Palestin. Allahumma qatilil kafaratal ladzina al-yahuda fi Palestin. Allahumma sihim adada waqtulhum badada wala tubqi minhum ahada. Allahumma munzil al-kitab wa mujri as-sahab wa hazim al-ahzab ihzimhum ihzim aduwaka fi Palestin ya rabbal alamin ya qahar ya aziz ya qahar ya aziz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha yamurukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.